Hari ini saya meninjau lokasi Sarimukti karena per kemarin tanggap darurat dari Kabupaten Bandung Barat berakhir dan sekarang menjadi provinsi. Tadi saya mendengarkan paparan dari pihak TNI, dari Polri. Saya rasa saya optimis lah akan teratasi dengan beberapa cara baru ya, seperti dengan lumpur dan juga akan di cluster. Jadi kan pembuatan jalan-jalan itu memudahkan lagi ke titik api dan nanti juga mungkin kami akan berkoordinasi dengan BMKG atau pihak yang terkait dengan hujan buatan mungkin karena ini kan sudah darurat sekali ya, jadi sampah-sampah di kota itu juga agak terkendala. Jadi selain fokus kami dua, pemadaman di sini dan juga untuk penanganan sampah di empat kota itu, empat wilayah ya. Nah itu ada kapasitas sebesar 23.000 ton untuk itu sudah bisa diisi. Tapi mohon pada kabupaten kota yang terkait dengan pembuangan sampah ke sini agar mengurangi sampahnya juga. Itu memang sudah komitmen para kepala daerah untuk mengurangi sampahnya. Jadi mohon yang dikirim ke sini adalah bukan sampah organik sehingga mengurangi juga. Jadi jangan sampai disampaikan ke Pak Bu Kadis, jangan sampai juga sampah-sampah di Kota Bandung, di Cimahi dan Bandung Barat dan Kabupaten Bandung juga akan menumpuk, tapi juga dipikirkan bagaimana agar mengurangi juga, jangan sampai masyarakat mengeluh dengan pelayanan sampah ini. Ya. Pak, dengan status tanggap darurat sekarang berada di provinsi, apa sih Pak perbedaannya dengan kemarin kan selesai itu di KBB Kabupaten Bandung Barat? Apakah ada hal yang berbeda gitu untuk penanganan? Pertama dari provinsi jadi lebih tinggi lagi kewenangannya, dan juga tentu kalau anggaran bisa digunakan untuk bantuan tanggap darurat ini, dan juga itu lebih ya tentunya kita lebih cepat bergerak tuh. Berapa Pak anggaran untuk provinsi sendiri? Nanti yang 5,8 kemarin 1 miliar sudah disalurkan 5,8 miliar. Sekarang 5,8. Pak, TPS darurat juga kan akan dibuka Pak ya? Sudah dibuka, akan diperluas Pak TPS darurat Pak kanan itu. Ya. Nah, untuk jaminan kepastian keamanan karena itu kan secara posisi mepet juga dengan hutan Pak ya? Sangat dikhawatirkan misalnya masuk ke zona hutan. Terus juga kan bagaimana sih Pak, maksudnya ini kan tanggal sampai 11 terus kemudian diperpanjang sampai tanggal 24 September. Ini akan terus diperpanjang terus atau bagaimana Pak dengan kondisi keterbatasan tentunya kami berharap tidak perlu diperpanjang asal terjadi pemadaman ya. Jadi kita bukan berarti dengan 2 minggu nanti 3 perpanjang, tidak. Jadi yang pasti kita ingin juga padam dalam 2 minggu ini. Tentunya dengan upaya kita bersama, dan juga mohon juga masyarakat bersama-sama kita mengurangi sampah dari rumah. Teman-teman media bisa bantu juga supaya mengurangi sampah dari rumah, memulai memilah-milah sampah dari rumah. Kita biasakan untuk yang organik juga dipisahkan dari awal. Jadi untuk betul ada kekhawatiran akan terjadi kebakaran di sebelah itu, kita asesmen dulu sebelum kita putuskan akan dibuka. Jadi insya Allah kita akan lebih berhati-hati dalam memilih lahan-lahan baru itu. Pak, sebetulnya kendalanya apa Pak? Sampai hampir sebulan kan tidak padam. Apakah dari laporan tim sendiri apa sih sebetulnya kendala terberat di sini untuk memadamkan? Api itu jadi seperti ini. Jadi kalau kita padamkan dari air, tapi sudah padam, tapi belum tentu karena kan tinggi sekali kan, tingginya kan tumpukan sampah ini kan tinggi. Jadi kita harus pastikan betul padam. Jadi dengan mudah-mudahan dengan lumpur ini akan lebih benar memastikan itu padam. Jadi dampak ekonomi dan kesehatan Pak bagi warga akan ditindaklanjuti pasca diputuskan kalau yang kesehatan sudah tertangani. Pemulung Pak nggak bisa lagi mulung sebagian besar, itu bagaimana Pak? Ya tentunya ini karena sekarang kan sementara, karena ini kan dalam kondisi darurat ini keselamatan. Keselamatan lebih kita utamakan. Kalau mereka mencari tapi terancam kan bahaya juga. Kalau ini padam, apa akan tetap buang lagi ke sini sampai TPS Lombok Nangka berjalan atau untuk bagaimana apa? Pak? Kalau ini sampai misalnya padam Pak ya, alhamdulillah padam gitu, pembuangan akan terus kembali ke sini? Ya tentunya kembali ke sini, tapi kita upayakan cara-cara lain lah. Jadi jangan sampai hanya kita menutup kan Lombok Nangka, atau kita cari percepatan supaya ada cara-cara lain penanganan sampah yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak.